Penyanyi muda Rizky Febian tampaknya sudah mulai gerah dengan tingkah Teddy Pardiana. Ya, polemik antara keduanya soal harta warisan Lina hingga kini belum usai. Bahkan perseteruan mereka malah memasuki babak baru setelah putra dari komedian Sule ini melapor ke pihak kepolisian. Terkait hal ini, kuasa hukum Teddy pun mengundang para awak media untuk membahas perihal pelaporan Rizky Febian yang dianggap Teddy sangat membingungkan. Lantas, apakah dari pihak Teddy dan Rizky Febian sudah melakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini? Sedikit soal Teddy, sepertinya saya bilang bahwa tidak ada itikat baik, ya. Karena pada saat statement sebelumnya akan ada pertemuan, akan ada perdamaian, malah yang ada adalah pelaporan saudara Teddy ke Polda Jabar dengan penggelapan aset gitu. Itu aja. Kita akan buktikan, kita akan hadapi di kepolisian siapa yang menguasai aset siapa yang melakukan penggelapan, kita akan buktikan di sana. Kalau toh memang itu ada yang katanya melakukan penitipan uang, transferan uang, kan harus dibuktikan dulu. Itu transfernya kapan, buktinya mana, jadi tidak hanya asal bicara itu nggak bisa. Maka itu akan kita buktikan. Ya itu kan pihak dari sana, kita akan buktikan nanti di pemeriksaan di Polda Jabar. Siapa yang menggelapkan aset siapa, ini akan ketahuan juga. Dari pihak kita, ya, mau melakukan gugatan hak waris saja, itu perlu berbulan-bulan untuk memikirkan apakah memang perlu kita layangkan gugat waris. Padahal sebenarnya tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada bisa yang menutupi bahwa Teddy dan anaknya itu adalah ahli waris dari almarhum. Itu tidak bisa ditutupi. Sebanyak uang apapun kamu, sebanyak kamu mempermainkan hukum, itu tidak bisa ditutupi. Teddy dan Bintang itu adalah ahli waris dari almarhum. Itu yang buat kita kecewa karena mau ada pemenuhan mau dipenuhi, padahal nilainya juga nggak seberapa. Mungkin dengan jam yang kamu pakai masih mahal jam yang punya kamu. Tapi yang kita hadapi malah LP di Polda Jabar. Itu yang bikin kita, saya bilang, Kang Teddy, iya ya, kok tidak ada itikat baik sama sekali. Kita udah ketemu, udah apa, tapi ternyata memang berujung di kepolisian. Cuman saya percaya Allah tidak tidur, kita serahkan semuanya kepada sang pemilik takdir. 100 juta kalau kita bicara soal haknya Teddy itu lebih dari 500 juta loh di sana. Jadi ini proses pembelajaran hukum juga kepada masyarakat hukum, juga kepada pengacara yang mungkin tidak menguasai hukum waris. Sebetulnya gampang nih kalau kita bicara hukum ya. Pada saat almarhum menikah dengan si X ini, itu sudah terjadi harta gono gini, ya. Pada saat berpisah, ini kesalahannya adalah kenapa tidak dilakukan pembagian harta. Itu kesalahannya. Sehingga pada saat yang satu meninggal, itu hartanya jadi campur. Itu sudah dijelaskan. Cuman tidak ada kepercayaan apakah memang benar gaya hidup dengan almarhum itu sebesar sekian. Apakah benar memang uangnya habis? Ya jangan tanya ke saudara Teddy sendiri dong, harusnya dia nitip uang ke siapa gitu. Itu yang harus dilakukan pembagian gugatan waris sebenarnya. Nanti pengadilan yang memutuskan bagian si X itu apa, berapa, bagian Teddy itu berapa, bagian anaknya itu berapa. Sebetulnya kalau bisa, andaikan bisa membaca saja, bisa membaca undang-undang, tidak perlu pemikiran yang susah-susah. Itu ada kok pasalnya. Ketika satu orang meninggal itu warisan jatuh ke siapa itu mudah sekali.